Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ardi. Saya di NIM 11112904060 PTIK 04 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas tentang program pada bahasa assembly dan pemrograman C. Oke. Yang pertama, saya akan membahas tentang bahasa assembly. Di sini kita bisa lihat bahwa bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya C, C++, Turbo Pascal, Turbo Basic, Java dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dengan pernyataan yang mudah dimengerti manusia, meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya. Bahasa assembly adalah sebuah program yang terdiri dari instruksi-instruksi yang menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan mnemonik yang mudah diingat. Adapun bagian-bagian dari program assembler, yaitu yang pertama label. Yang pertama yaitu label. Label ini yang akan menjadi penanda pada saat program dibuat. Kemudian ada kata mnemonik. Kita tahu bahwa mnemonik ini merupakan instruksi atau pengarah assembler. Contohnya yaitu pada add, penjumlahan, move, copy, increment, decrement dan lain-lainnya. Kemudian ada yang dikatakan operan. Di sini operan di sini yaitu dia akan ditulis setelah mnemonik. Setelah mnemonik akan ditulis. Contohnya seperti alamat. Contohnya add 1800H, berarti itu penjelasan tentang alamat register. Kemudian yang keempat yaitu tentang komentar. Sini komentar harus diawali dengan titik koma. Kemudian untuk mengakhiri sebuah program contohnya dibutuhkan end atau untuk mengakhiri. Petunjuk end ini merupakan kode perintah terakhir yang menunjukkan batas akhir dari proses assembly. Oke, selanjutnya ada sebuah contoh program yang akan saya bahas. Di sini kita sudah lihat sendiri bahwa ini contoh programnya. Kemudian hasilnya seperti ini. Untuk membuktikannya apakah benar programnya dengan hasil seperti ini, kita mulai dengan membuka sebuah set 80 simulator set 80 EDE. Kemudian oke. Sebelumnya di sini saya sudah membuat sebuah program untuk menjalankan sebuah program pada bahasa assembly. Oke, klik tools, kemudian kita pilih assembler. Di sini ada program yang saya namakan program percobaan 1. Sini saya akan jelaskan bahwa di sini ada, kita bisa lihat bahwa kata yang berlabel biru di sini ini merupakan reservoir word yang ada pada assembler. Ini hanya sebagian kecil yang saya gunakan pada program ini. Kemudian ada kata arti. Kata arti di sini merupakan label yang menunjukkan batas untuk proses pengulangan yang akan dilakukan, karena program ini menunjukkan adanya proses pengulangan. Kemudian saya akan jelaskan bahwa RG000H ini merupakan awal dari proses ini, bahwa alamat 000H ini inilah menjadi alamat yang akan kita gunakan nanti. Kemudian yang kedua yaitu load D,11H, di mana load D11H ini digunakan untuk bahwa akan pada proses pengulangan akan ada 11 kali perulangan yang akan dilakukan, yaitu kita isikan 11H ini kita isikan ke register B. B ini bukan register, HL juga register, A register. Kemudian load HL 0095H ini merupakan alamat berpasangan, alamat register yang berpasangan yaitu H dan L. Kemudian kita beralih ke SOR A. SOR A di sini bahwa di sini prosesnya akan mengeksporkan A dengan A.
Jadi di sini A kita tahu bahwa nilainya A di sini masih dalam keadaan 0. Oke, kita lihat pada label RD. RD di sini labelnya saja. Kemudian kita load dalam kurung HL balas kurung koma A. Ini berarti HL di sini berbeda dengan register HL yang ada di atas. Dalam kurung HL ini merupakan alamat yang dituju pada register HL yaitu 0095. Berarti semua isi yang akan didata nanti akan berisi pada alamat mulai dari 009H sampai 11 kali perulangan sampai perulangan selesai. Kemudian A berarti nilai A di sini yang tadinya 0 akan diisikan ke alamat 0095H. Berarti alamat 0095H akan berisi dengan 0. Kemudian ada kata increment, INC. Increment ini berarti penjumlahan plus 1 pada register HL, berarti akan berubah menjadi 0096 nantinya. Kemudian ada kata increment A. Increment A ini berarti kata angka 0 tadi yang ada pada register A itu akan ditambah dengan 1. Kemudian ada kata decrement. Ini cara pengulangan 1, dimana B tadi yang di 11H nilainya masih 11H akan dikurangkan 1, maka hasilnya pada looping pertama akan berubah menjadi 10H. Kemudian ada kata JRNZ atau jam register not zero di koma RD, bahwa kita akan melakukan pengulangan karena belum B ini belum mencapai dengan 0, maka di sini akan terjadi pengulangan ke register ke label RD, berarti mulai dari load ini sampai kembali sampai selesai. Untuk mengakhiri program ini digunakan kata RST 38 atau reset 38H. Ini akan menyelesaikan bahwa akan kembali ke loop, tidak ada lagi akan telah terbaca, tidak ada lagi program yang terbaca angkanya telah berakhir. Oke, kita akan mulai jalankan program ini. Pilih assembler load atau F8. Oke, di sini telah berhasil. Kemudian kita pilih simulator, kemudian kita start. Oke, di sini sudah ada LDB, berarti sudah terbaca. Kemudian pilih step. Lihat perubahan pada angka 11 ini, lihat perubahan di sini. Ini sudah isinya telah B sudah berisi 11. Kemudian kita step terus. Ini juga sudah berisi HL 0095. Kemudian kita solvekan A. Kita step terus. Incrementkan berarti A tadi yang sudah diincrementkan berarti A sudah 1. Kemudian step lagi B yang didekrementkan sudah menjadi 10 sampai step terakhir. Kita tetap perhatikan di sini bahwa main registernya akan berubah setiap kali ada pergerakan step sampai ada kalimat RST 38H yang menyatakan bahwa program ini telah selesai. Oke, kita step terus sampai program ini selesai karena ada 11 kali pengulangan pada program ini. Oke, sudah lihat, sudah ada perubahan, sudah ada kembali perubahan di sini, makin banyak perubahan. Nanti hasilnya akan kita lihat pada editor, memori editornya. Oke, kita step terus. Oke, di sini sudah ada kata RST38, berarti hasil ini telah selesai. Untuk melihatnya kita lihat tools memori editor. Dalam memori editor ini kita akan lihat bahwa alamat tadi 00H ini berisi 0011 sesuai dengan bahasa mesin yang tadi kita gunakan, dan hasilnya di sini pada kita tadi menggunakan kalimat alamat HL itu 0095. Kita cari ini 0090 1 2 3 4 5. Berarti di sini 0095 ini berisi 00. Kemudian kita incrementkan hasilnya seperti ini sampai dengan 11 kali perulangan, yaitu akan berakhir di 00A5. Oke, inilah program untuk bahasa, contoh program pada bahasa assembler. Kita close saja. Selanjutnya ini sesuai dengan hasil yang ada tadi bahwa di sini. Oke, selanjutnya kita beralih ke pemrograman C. C di sini merupakan pemrograman C merupakan bahasa tingkat menengah. Beda tadi dengan sebelumnya, bahasanya tingkat rendah. Oke, adapun kerangka dasar bahasa pemrograman C yaitu yang terdiri dari fungsi main. Fungsi main ini merupakan syarat utama untuk sebuah program. Kali ini akan dikenali. Kemudian ada kata deklarasi variabel. Deklarasi variabel ini ada beberapa variabel yang akan dideklarasikan.
Kemudian ada katanya perintah atau statement. Perintah statement ini adalah perintah yang akan kita includekan ke dalam program. Dan ada access library. Access library di sini inilah yang menjadi dimana kita akan buat sebuah library tersebut. Kemudian ada komentar. Di sini komentar sini hanyalah sebagai pelengkap untuk menjelaskan sebuah program itu akan berjalan, tapi dia tidak akan masuk dalam loading atau pada saat program dijalankan dia akan berguna di situ. Oke, konsep tipe data C yaitu yang pertama adalah menyediakan 5 macam tipe dasar, yaitu ada namanya tipe data integer, yaitu tentang bilangan bulat. Ada juga yang kedua yaitu tentang floating point, yaitu bilangan pecahan atau float. Kemudian ada double precision, yaitu bilangan pecahan ketepatan ganda yang dideklarasikan dengan kalimat kata double. Kemudian ada karakter yang dideklarasikan dengan char, kemudian kosong yang dideklarasikan dengan point. Adapun contoh program yang telah dijalankan yaitu di sini kita bisa lihat sendiri bahwa ada kalimat include studio H. Ini merupakan label di sini yang akan bahwa kita akan menggunakan studio.h di sini untuk mengincludekan program. Di sini ada kata slash bintang, ini program luas CBT, ini hanyalah komentar. Dan ini tidak akan terbaca, tidak akan terbaca oleh program. Ini hanyalah komentar. Kemudian ada kata integer. Integer di sini berarti yang pertama itu integer, yaitu panjang, koma, lebar. Berarti panjang nanti di sini akan diisikan dengan angka bilangan bulat. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian ada plot luas. Plotting luas itu adalah bahwa hasil dari panjang dan lebar itu kan hasilnya adalah luas, di mana hasilnya itu dapat bersifat floating point, di mana kita tahu bahwa float itu merupakan bilangan pecahan, jadi hasilnya itu bisa berupa bilangan pecahan. Kemudian ada namanya point main. Point main di sini adalah yang wajib untuk syaratnya untuk kita satu main utamanya di situ yang masih kosong kita silang point main, di mana kita buka kurung kurawal, kita inputkan panjang sama dengan berapa kita masukkan angka pada panjang itu. Contohnya di sini adalah 5. Kemudian setelah itu untuk sambungnya harus diakhiri dengan semuanya harus diakhiri dengan tanda titik koma. Semua diakhiri dengan tanda titik koma. Itu panjang sama dengan 5, berarti panjangnya sama dengan 5 titik koma. Ada lebar sama dengan 4, dan ditutup lagi dengan titik koma. Dimana tadi float luas yang kita buat bahwa ini kan kita program luas segi 4, arti luasnya di sini panjang kali lebar. Jadi angka 5 tadi akan dikalikan dengan lebar. Ini masih berupa deklarasinya. Sini ada namanya print f. Print f di sini yaitu untuk menampilkan hasil dari proses luas sama dengan panjang kali lebar, dimana komentarnya yaitu luas ini yang titik biru ini, kemudian koma luas, berarti hasilnya nanti luas akan menunjukkan hasil kali dari 5 kali 4, dimana ya plot point berarti di sini nanti hasilnya akan memiliki koma karena dia bersifat plot bukan integer. Jadi kita akhiri dengan tanda tutup kurawal, dimana setelah program ini kita jalankan pada C, maka hasilnya adalah ini. Hasilnya luasnya yaitu sama dengan 20,00, yaitu 5 kali 4 hasilnya 20,00. Oke, sekian dari saya. Sekian dari penjelasan presentasi yang sangat singkat ini. Jelas intinya di sini bahwa pemrograman bahasa assembly dan pemrograman C memiliki reservoir word yang berbeda. Kita tahu bahwa contoh dari pemrograman reservoir word pada pemrograman bahasa assembly yaitu contohnya tadi ada kata ORG, ada kata LD atau not, ada kata XOR untuk menyatakan logikanya,
N untuk logikanya, ada juga increment untuk arithmetikanya, increment untuk proses pengulangan, ada JR and set jam register, zero ada juga hal untuk mengakhiri, ada RST 38 hal untuk mengakhiri. Kemudian untuk bahasa assembly ada juga beberapa reservoir word yang digunakan, yaitu ada kata integer, ada kata float, ada kata void, ada printf dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.